video kali ini aku pengen berbagi tentang bagaimana cara aku yang ngotot pengen glow up beli skincare tapi budgetnya kurang. Jadi mungkin ada beberapa di antara kalian yang punya orang tua yang tidak memberikan budget lebih atau budget khusus untuk membeli skincare. Yang orang tua tahu adalah memberikan kita uang belanja. Ya uang belanja itu udah sekalian makan, udah sekalian belanja, udah sekalian bensin, udah sekalian bedak, skincare dan lain sebagainya. Ya mungkin di antara kita ada yang merasa kekurangan dan ada juga yang merasa bahkan berlebihan. Tapi dalam kondisi sekarang aku adalah posisi di mana uang belanjaku tidak memungkinkan untuk aku beli skincare mahal di luar sana seperti yang orang-orang lain beli. Nah buat kalian yang berada di kondisi sama, punya uang belanja tapi pengen beli skincare, kemudian cara ngaturnya kayak gimana sih? Mungkin kalian bisa ikutin tips dari aku, tapi mungkin juga mungkin di beberapa orang juga tidak akan berhasil ya, karena kita berbeda-beda orang gitu. Jadi mungkin beda karakter dan beda juga cara pembawaan serta juga beda cara mengatur keuangan kita. Nah, sebelum kalian melanjutkan untuk menonton, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan komen agar aku terus membagikan video-video bermanfaat lainnya. Tips yang pertama adalah mungkin di antara kalian udah pasti dijatah bulanannya berapa juta atau berapa ratus ribu dari orang tua kalian. Nah tips yang pertama adalah kalian harus menyisihkan uang kalian. Yang pertama nih, misalnya dalam jangka sebulan kalian dikasih uang belanja 1.500.000. Nah 1.500.000 itu oleh orang tua kalian udah uang bensin, uang makan, uang keperluan perinan, uang sekolah, pokoknya bolak-balik, mungkin kalian lagi bimbingan skripsi dan lain sebagainya. Dan ternyata kalian adalah salah satu orang atau perempuan atau wanita atau cewek yang lagi berusaha untuk berjuang beli skincare demi melindungi kulit dan biar glow up gitu ya kan. Nah caranya adalah dari 1.500.000 kalian sisihkan berapa persen, hitung berapa total skincare yang harus kalian beli di bulan itu. Karena nggak mungkin banget kalau misalnya skincare, ya bisa aja sih tapi jarang terjadi skincare tuh habis dalam satu waktu. Misalnya semuanya habis kosong belontong, tapi pasti ada yang kayak udah habis, masih banyak, tinggal setengah gitu. Nah yang kalian harus utamakan adalah menyisihkan uang untuk membeli produk yang sudah habis. Itu tips yang pertama. Jadi jangan berpikir untuk menyetok barang yang masih ada terus di double gitu. Ya boleh aja kalau misalnya kalian merasa uang kalian berlebih, tapi kondisinya sekarang kan merasa uang kurang gitu ya kan. Jadi utamakan skincare kalian yang sudah habis terlebih dahulu. Oke, itu tips yang pertama. Terus tips yang kedua adalah, aku nggak bilang kalian harus pakai produk murah. Aku nggak bilang kalian harus milih produk-produk yang tidak berkualitas. Tapi aku bilang kalau ada yang cocok, kalau ada skincare yang cocok dan harganya murah, atau kalau misalnya ada nih produk yang murah dan cocok, yang jelas harus menggunakan BPOM ya guys ya, jangan sampai krim abal-abal. Berarti kayak tipe kulit aku tuh adalah tipe kulit yang alhamdulillahnya produk-produk murah itu cocok di kulit aku. Karena aku bilang ke kalian, kalau misalnya ada produk yang jauh lebih murah dan cocok di kulit kalian, kenapa enggak kalian bisa gunakan produk yang jauh lebih murah? Karena dalam kondisi ini budget kita kan pas-pasan atau bahkan kekurangan. Jadi kenapa enggak milih produk yang jauh lebih terjangkau daripada produk-produk mewah yang mungkin tidak akan cocok di kulit kalian, atau misalnya kalian malah berutusan kalau misalnya pakai produk-produk mahal. Jadi jangan tergiur dengan kemahalan atau misalnya dengan tren-tren yang sedang ada di TikTok, Instagram. Jadi pilih produk yang paling cocok dengan wajah kalian. Cuman kalau bisa harganya murah, cari harga-harga yang murah. Nah itu tips dari aku yang kedua. Nah kita lanjut ke tips yang ketiga. Aku guys ya kan ngotot untuk mau glow up ya kan. Kalian udah pasti tahu, nanti aku kasih perbedaan foto aku dari yang aku kulitnya gelap belang-belang dulu sampai aku kulitnya udah rata, maksudnya udah lebih baik lah sekarang gitu. Nah kemudian dalam satu hari aku saranin kalian buat yang punya, aku tidak merendahkan kulit gelap ya, kulit kusam. Buat kalian yang merasa kulitnya jauh
lebih cepat kusam setiap harinya, padahal baru pakai skincare, pas keluar udah kusam gitu ya. Atau misalnya buat kalian yang punya kulit kelihatan kusam gitu ya, mungkin tangannya agak coklat tapi padahal dalamnya putih nih, tapi luarnya kok coklat gitu ya kan, berarti ada ketimpang tindihan kulit di situ. Jadi aku saranin buat kalian rajin mandi, lebih rajin mandi dan pakai lulur guys, pakai lulur. Ingat ya, ngotot glow up kan, selama kos-kosan, selama rumah masih banyak air, mandi 2 kali sehari, jangan lupa, kalau bisa 2 kali sehari. Tips yang keempat sekarang adalah buat kalian semua pengendara motor, jangan lupa keluar rumah nih ya, jangan lupa pengendara motornya, keluar rumah itu pakai hand body di tangan kalian dan pakaiin sarung tangan. Udah hukumnya wajib mutlak, nggak bisa nggak. Pokoknya tangan kalian itu harus pakai hand body dan pakai sarung tangan, udah wajib. Terus yang kelima, dikit banget nih. Terus yang kelima adalah kalian nggak boleh keluar kalau nggak pakai sunscreen. Inti dari semua skincare di wajah adalah sunscreen. Kunci utama dari wajah itu adalah sunscreen. Mau kalian nggak pakai bedak, mau kalian nggak pakai foundation, apapun makeup, yang penting pakai sunscreen guys. Ingat, cari sunscreen yang cocok dengan kulit kalian, karena beberapa sunscreen bukannya membuat kulit lebih sehat dan bagus, malah membuat kulit kita jauh lebih kusam dan malah jerawatan. Jadi tergantung tipe kulit, dilihat-lihat ya. Kalau udah wajahnya berminyak ya jangan pakai produk yang membuat berminyak lagi gitu. Jadi cari produk-produk yang memang cocok. Ini aku pengen cerita beberapa hal tentang kalian dari perubahan kulit aku yang dulu hitam banget sampai sekarang alhamdulillah udah nggak belang-belang. Jadi dulu kulit aku di sininya putih dan di sini tuh semua gelap guys, tapi sekarang alhamdulillah udah mulai rata. Udah mulai rata dan udah mulai stabil lah, kalau bisa dibilang stabil gitu. Nah, aku pengen cerita dulu rasanya pengen berjuang tuh ya buat glow up tuh susah banget pengen glow up. Aku tuh beli semua produk-produk yang orang pakai gitu. Yang aku pikirkan adalah kalau dia pakai di tubuh dia bagus, berarti di aku juga bagus. Ternyata pas aku beli udah mahal-mahal, ternyata di aku tidak cocok. Itu yang pertama. Makanya kenapa aku bilang jangan ikut-ikutan orang. Jadi kalau kalian milih produk itu benar-benar lihat kulit kalian sendiri, jangan lihat orang. Mentang-mentang dia pakai terus kalian ikutan jadi pengen pakai. Terus yang kedua, aku juga pernah pakai sunscreen beberapa kali, dan dua sunscreen yang pernah aku coba sebelum akhirnya aku memakai Emina sekarang, itu membuat kulit aku jauh lebih kusam dari sebelumnya. Jadi kebayang kulit aku udah gelap karena sinar matahari, terus tambah gelap karena kusam pakai sunscreen, dan akhirnya aku menyerah pakai sunscreen pada saat itu. Kemudian kulit aku malah tambah rusak guys. Nah setelah itu teman aku baru merekomendasikan produk Emina, dan akhirnya ternyata kulit aku cocok banget pakai Emina. Jadi bukan berarti kalau misalnya kalian pakai sunscreen terus akhirnya bikin pucet, bikin kusam, terus bikin jerawatan, terus kalian berhenti pakai sunscreen. Enggak, itu hanya permasalahan kandungan sunscreennya mungkin tidak sesuai dengan jenis kulit kalian. Terus yang terakhir adalah kalau misalnya kalian olahraga, usahakan olahraga yang di dalam ruangan atau di bawah atap. Karena kalau misalnya kalian olahraga di luar, di ruangan terbuka, kalian harus membutuhkan proteksi kulit yang lebih daripada biasanya. Misalnya kalian pakai sunscreennya 2 nih di dalam ruangan. Kalau kalian keluar ruangan untuk melakukan olahraga, jelas kalian akan dijemur di bawah sinar matahari. Artinya sunscreen kalian harus lebih banyak daripada biasanya. Dan itu pun kalian harus pintar-pintar ngebersihin badan kalian agar tidak jerawatan di wajah karena keringet bercampur sinar matahari. Terus pokoknya kalau misalnya didiemin terlalu lama dan dibersihkannya kurang bersih badan kita, itu akan menyebabkan jerawat juga guys. Aku juga pernah ngerasain itu. Terus saran aku yang terakhir sebelum menutup ini, aku pengen saranin buat kalian semua yang ngerasa pori-porinya mungkin jauh lebih besar, kemudian wajahnya tampak keriput gitu ya.
Aku saranin sih, karena aku udah pengalaman dulu wajahku, jadi wajahku di sini ada garis-garis kayak orang tua gitu. Ternyata saran dari beberapa orang untuk aku memberhentikan pemakaian sabun cuci muka. Jadi aku pakai salah satu sabun cuci muka yang cukup terkenal, pasti kalian tahu dan aku nggak pengen sebutin itu. Setelah aku berhenti memakai itu, kulitku jauh lebih sehat dan jauh lebih bersih rasanya dan jauh lebih kenyal gitu. Nah, untuk membersihkan wajah setiap hari pakai apa? Yaitu pakai micellar water, terus langsung toner, terus baru langsung skincare gitu. Nah, itu sekian dari aku guys, karena udah mau maghrib jadi aku tutup untuk video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Don't forget to subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.